Halo guys, selamat datang di konten-kontenan gua. Pertama-tama dan yang paling utama adalah stop berharap dari konten-konten yang caranya menghasilkan uang dengan mudah. Iya, stop aja. Kenapa? Sini gue jelasin. Iya, pengangguran lagi banyak-banyaknya ya kan. Mungkin di antara lu yang nonton juga ada yang nganggur nih. Atau dia yang nganggur. Gue juga nganggur sih. Sudahlah, semuanya nganggur aja ya kan. Tapi lu tahu nggak sih, kebanyakan ya pengangguran nih banyak yang kejebak loh di konten-konten yang katanya bisa menghasilkan cuan. Cuma lewat kerja yang cuma-cuma aja gitu. Entah dari aplikasi, entah dari website, dan lain-lain gitu. Ya gue ngerti lah, mungkin kita mikir di era digital sekarang ya, banyak kerjaan yang lebih fleksibel. Kita mikirnya kerjaan pasti ada lah, cuma mungkin kitanya aja yang nggak tahu. Makanya kita cari info-info terbaru ya kan dari banyak sumber, entah TikTok, entah YouTube atau yang lainnya gitu. Lah terus kenapa bang? Salahnya di mana bang? Nah ini masalahnya ya kan. Masalahnya nggak semua konten kreator itu ngebahas tentang hal ini secara transparan gitu. Ya mungkin ada lah ya yang beneran buat berbagi ilmu gitu niatnya atau pengetahuan. Tapi ya nggak sedikit juga yang isi kontennya tuh apa ya, dibilang pembodohan mungkin. Iya, gini. Sekarang coba aja lu search aja di YouTube. Di kolom pencarian lu tulis aja gitu cara menghasilkan uang di internet gitu. Atau cara menghasilkan uang cuma modal HP gitu. Atau cari aplikasi penghasil uang gitu. Pasti banyak tuh bermunculan judul-judul video dan thumbnail yang menggiurkan kan. First impression kita kan ketika ngeliat ya pasti langsung tertarik lah ya kan. Wah, 1 juta per hari cuma main game doang nih. Wah, 500.000 cuma jawab pertanyaan doang nih. Wah, dapat jutaan nih dari cuma nonton iklan doang gitu ya. Akhirnya kita kan klik tonton video ya kan, dan akhirnya apa? Kecewa ya. Kenapa kecewa ya? Karena banyak gitu, kayak ada yang ngasih taunya nggak jelas gitu, ada yang ngasih tahu tapi pendapatannya kecil banget gitu, ada juga yang bertele-tele, ada yang pakai syarat dan lain-lain gitu, pokoknya banyak lah. Akhirnya kita mikir kan, mungkin video yang like-nya banyak gitu yang harus kita tonton, karena kalau like-nya banyak kan bisa jadi banyak juga orang yang udah ngerasa kebantu gitu, dan akhirnya kita klik tonton dan lagi-lagi akhirnya apa? Kecewa. Iya betul. Loh kenapa bang? Like-nya banyak, berarti kontennya bermanfaat dong. Iya. Ya tar dulu, sabar. Gue jelasin. Gak jarang juga loh konten-konten penghasil uang kayak gini tuh disisipi dengan iming-iming giveaway gitu. Anjir lah, males banget gue sampai konten-konten kayak gini. Ya lu gak salah denger, giveaway guys. Yang dimana lu atau siapapun bisa dapetin hadiah dari si konten kreator ya kan. Tapi ya dengan syarat tertentu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir anjay mantep banget kan ya, cari aplikasi penghasil uang malah langsung dapat giveaway. Marketingnya bagus banget ini. Tapi ya ada syaratnya guys ya. Biasanya sih syaratnya tuh kayak lu harus subscribe, like, dan komentar positif gitu. Gampang kan? Gampang dong. Tapi hadiahnya terbatas, pemenangnya diacak. Jadi bisa siapa aja gitu yang menang. Bukan yang paling bagus komentarnya, bukan yang paling butuh uangnya gitu. Dan yang nonton tuh bukan cuma lu doang gitu. Gimana, worth it sekali bukan? Makanya kalau lu lihat ya konten-konten kayak gitu coba lu perhatiin di kolom komentarnya deh. Nah gimana, sekarang lu ngerti kan kenapa kontennya dapat banyak like dan komentar dari orang-orang? Iya betul, demi giveaway-nya doang. Konten kayak gini biasanya isi videonya sih kosong. Sampah kreatornya tae. Oke lanjut, curhat dikit nggak apa-apa lah ya. Oke. Kenapa gue kurang respect sama sesuatu yang ada giveaway-nya gitu? Kenapa? Sekilas konten giveaway emang kelihatan banyak manfaat ya, tapi di lain sisi gitu konten-konten kayak gini juga sebenarnya punya efek dan dampak negatifnya sih menurut gua. Ya ini sih menurut gua ya, contohnya nih, contoh aja satu aja nih, contohnya tuh kayak menormalisasi mental pengemis. Anjay, serius. Salah satu dampak utama yang paling jelas adalah mental minta-minta gitu. Kita
kita lihat dah gimana anak-anak generasi sekarang gampang banget tuh minta-minta hadiah sama orang yang baru dia temuin gitu. Ironisnya bahkan orang dewasa pun ada yang tanpa rasa malu ngemis di kolom komentar media sosial untuk ngedapetin hadiah gitu kan, udah mulai sakit nih. Fenomena ini tentunya menjadi bukti nyata dari dampak konten giveaway yang semakin marak. Ketika orang-orang terpapar kesempatan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, lama-kelamaan mereka akan melihat sesuatu itu sebagai hal yang biasa aja gitu. Seseorang kemudian akan merasa nyaman dengan posisi sebagai penerima, sehingga terciptalah kebiasaan bergantung kepada orang lain. Anjay, ini kata kumparan ya, bukan kata gue aja. Nah jadi udah itu aja sih, gue cuma mau bacotin itu aja sih sebenarnya. Terus lu pada nanya kan, jadi solusinya apa bang? Solusinya gimana jadinya? Gue nggak punya solusi sih. Serius, gue nggak punya solusi ya. Gue cuma asal ngomong aja ya kan. Intinya gini, intinya jangan mudah tergiur, nggak ada uang yang datang cuma-cuma. Cari kerja aja buat hasil yang lebih nyata. Kita nggak perlu berhasil, kita nggak perlu sukses, kita hanya perlu untuk tetap hidup. Sukses yang katanya harus kerja keras, ternyata tetap omong kosong kalau tanpa privilege dan keberuntungan. See you, thanks.